Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kaifahalukum jami'an? Ustadz berharap anak-anak Ustadz semua dalam keadaan sehat di rumahnya masing-masing. Untuk pelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu tentang pecahan. Sekarang kita akan memperdalam lagi materi tentang pecahan. Adapun pengertian pecahan, pecahan pada matematika ya, dapat didasarkan atas pembagian suatu benda atau himpunan atas beberapa bagian yang sama. Pecahan dapat pula diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh atau memecah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya sebuah pecahan mempunyai dua bagian, ya. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan miring, ya. Jadi garisnya lurus, ya. Nah, 1/2. Ya, 1 ini sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut, ya. Contoh, kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya. Maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga masing-masing anak akan memperoleh 1/4 bagian dari apel tersebut. Ya. Pecahan biasa 1/4 mewakili ukuran dari masing-masing potongan apel. Nah, ini 1/4. Ya, 1 dibagi 4. Ya. Jadi per ini sama dengan bagi, ya. Jadi 1 dibagi 4. Ini menjadi bagian-bagian yang mewakili ukuran masing-masing potongan apel. Dari lambang bilangan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. 4 menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari suatu keseluruhan atau utuh dan disebut penyebut. Sedangkan 1 menunjukkan banyaknya bagian yang menjadi perhatian atau digunakan atau diambil dari keseluruhan pada saat tertentu dan disebut pembilang. Peraga selanjutnya dapat berupa daerah-daerah bangun datar beraturan yang diarsir, misalnya persegi, persegi panjang, atau lingkaran, yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Perhatikan gambar persegi panjang ini. Ya, ini ada gambar persegi panjang dibagi 2, ya. Jadi bilangan yang diarsir ini 1/2, ya. Nih. Kemudian ini satu bagian yang berwarna hijau. Kemudian seluruhnya 2 bagian, ya. Ini satu bagian, seluruhnya dihitung 1, 2 menjadi 1/2, ya. Nah, 1/2 atau juga disebut dengan setengah, ya, atau 1/2. Kemudian ini ada juga contoh, ya, bagian yang diarsir menyatakan pecahan. Nah, kita perhatikan ada berapa
eh, kolom yang diarsir, ya. 1, 2, 3, ya. Nah, 1, 2, 3 ini yang diarsir. Kita baca. Ini berarti dia pembilangnya, ya. 1, 2, 3. Kemudian kita hitung keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, ya. Menjadi 3, ya. 3 yang diarsir, berarti 3 pembilangnya. Kemudian 4 penyebutnya, menjadi 3/4. Ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tentang pecahan senilai, ya, dan menyederhanakan pecahan. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, atau pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan contoh, ya, bahwa 1/2, 2/4, 4/8, ya, ini mempunyai nilai yang sama, ya. Bisa kita peragakan dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Nah, anggap selembar kertas itu sebagai satu yang utuh. 1 lembar kertas dilipat menjadi 2 bagian yang sama sehingga diperoleh 1/2. Kemudian 1 lembar yang lain dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian dilipat lagi menjadi 2 sehingga diperoleh 2/4. Bila digambarkan lipatan-lipatan tersebut sebagai berikut. Nah, ini dia, ya. 1 lembar kertas kita bagi 2. Nah, menjadi 1/2. Ini yang diarsir, ya. Satu dari 2 bagian. Nih. 1/2. Menjadi 2 bagian yang sama. Nah, 1/2. Kemudian 1 lembar kertas yang kedua. Nih. 1 lembar yang kertas yang kedua. Nih. 2, 1, 2. Nah, 2/4 nih. Ya, 1, 2. Seluruhnya 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Nah, sama kan? Yang diarsir 1/2 dengan 2/4. Berarti dia nilainya itu sama. Ya, karena bagiannya sama. Begitu juga dengan 4/8, ya. 1 lembar kertas yang ketiga yang diarsir, ya, 4/8. Nah, ini dia, ya. 1 kertas. Jadi dari gambar yang kita ambil, ya, 1/2 senilai dengan 2/4, 4/8, atau, ya, ini dia. Kemudian pecahan senilai juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Nih, perhatikan. Ya, alat peraga garis bilangan. Nih. Nah, perhatikan garis bilangannya nih. 1/12, 2/12, 3/12, ya. 1/6, 1/4, 1/3, dan 1/2. Ya. Nah, 1/3 ini nilainya sama dengan 2/6 dan 4/12. Nah, 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4, 3/6, dan 6/12. Ya. Nah, begitu juga dengan 2/3 sama dengan 4/6, 8/12. Ya. Nah, jadi ini yang satu garis ini, ya, dia merupakan, ya, pecahan yang senilai, ya. Nilainya sama. Nah, ini perhatikan. Ya, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ya. Contoh lainnya kita perhatikan. Ya, untuk menentukan pecahan senilai. Ya. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Ya. Adalah, perhatikan. Jika pembilangnya 1, maka setiap pembilangnya ditambahkan 1. Ya.
Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jika penyebutnya 2, maka setiap penyebutnya ditambahkan 2. Ya, nih. 2 ditambah 2 jadi 4. 4 ditambah 2 menjadi 6. 6 tambah 2 jadi 8. 8 tambah 2 menjadi 10. Ya, ini dia. Menjadi pecahan yang sama. Ya. Pecahan yang senilai. Nah, kemudian tentukan pecahan yang senilai dengan 3/6 ya. Nah, jika pembilang lebih dari 1, maka kita gunakan perkalian. Ya, dimulai 2, ya dikali 2, dikali 3, dikali 4 dan seterusnya. Begitu juga untuk penyebutnya dimulai kali 2, kali 3 dan seterusnya. Perhatikan nih ya. 3 dikali 2 nih. Ya. 6. 3 dikali 3 9. Ya, 3 dikali 4 12. 3 dikali 5 ya 15 nih. Kemudian nih 6 dikali 2 12. 6 dikali 3 18. 6 dikali 2 6 dikali 4 ya 24 dan 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, ini kelipatan-kelipatannya. Nah, ini cara mencari pecahan yang senilai ya. Nah, kemudian tentukan bilangan yang tepat dari ya titik-titik per 5 sama dengan 6/15 agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, perhatikan ya. Kita bisa menggunakan perkalian atau pembagian untuk soal di atas, baik yang ditanya pembilang atau penyebutnya. Ini perhatikan ya. Titik-titik per 5 sama dengan 6/15. Ya, perhatikan. Nah, 5 dikali berapa dia supaya dapat 15 ya. Nah, 5 dikali 3 sama dengan 15. Begitu juga dengan kebalikannya ya. 15 dibagi berapa agar dia dapat 5 ya. 15 dibagi 3. Jadi untuk menentukan hasilnya, karena di bawahnya 3, berarti di atasnya juga 3 ya. Nah, 6 dibagi 3 ya sama dengan 2 nih ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Nah, begitu cara mencarinya ya. Nah, 2 ya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, inilah hasilnya 6 ya. Hasilnya 2/5 sama dengan 6/15. Kemudian tentukan bilangan yang tepat dari 12/20 sama dengan 3 per titik-titik. Agar kedua pecahan menjadi senilai, kita bisa menggunakan perkalian atau pembagian untuk soal di atas, baik yang ditanya pembilang atau penyebutnya. Perhatikan. Ya. 12 ya dibagi berapa dia supaya mendapat angka 3 ya. 12 dibagi 4 ya. Karena 3 dikali 4 itu sama dengan 12 nih ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, jadi karena di atasnya ini pembaginya 4 atau dikalikan dengan 4, begitu juga dengan yang di bawahnya ya. Berarti kita kalikan dengan 4 atau kita bagikan dengan 4 ya. Nah, ini dia. Nah, 20 dibagi berapa ya? Ya. Berarti 20 dibagi 4 ya sama dengan berapa? 5. Karena di sini 4 ya. Di bawahnya juga dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi agar peserta didik semuanya paham ya dalam mencari pecahan ini,
perlu ya menghafal perkalian ya. Jadi kuncinya dalam matematika ini adalah perkalian ya. Insya Allah kalau anak-anak semua hafal perkalian akan mudah dalam pembagian ya. Karena tinggal membalik-balikkan saja ya. Misalnya 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Seperti itu. Nah, kemudian menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan pada dasarnya adalah kita mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Artinya pecahan yang paling kecil ya, tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, habis dia. Paling kecil, paling rendah nilainya. Nah, ya, nilai paling sederhana dia, paling kecil ya, paling sederhana. Nah, caranya itu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi ya. Nah, menyederhanakan pecahan lebih cepat dengan memanfaatkan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ya agar lebih paham. Nih. 12/42 ya. FPB kita mencari bilangan yang bisa dibagi 12 dan bisa dibagi ya 42 ya. Berarti FPB-nya itu 6 ya. Karena 12 dibagi 6 itu 2. 12 dibagi 42 dibagi 6 sama dengan 7 ya. Kalau kita cari angka yang lain nggak bisa ya. Karena hanya ini yang bisa dibagi ya. Angka 6 ini ya. Nah, jadi dia paling sederhana. 12 dibagi 6 hasilnya itu 2. Dia yang paling sederhana. 42 dibagi 6 sama dengan 7 ya. Tapi kalau kita buat 7, 12 bagi 7 nggak bisa ya. 42 dibagi 7 itu 6. Nah, jadi nggak bisa dia. Dia harus kedua-duanya bisa dibagi ya, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua nih, contohnya 5/60. Ya, kita cari yang sederhana ya. Bilangan yang bisa dibagi 5 dan 60 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dia paling sederhana. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Kita cari yang paling sederhana ya. Insyaallah anak-anak paham ya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya melalui telepon ya. Bisa menelepon Ustadz jika tidak memahami penjelasan Ustadz ya, ada yang belum paham ya. Nah, kemudian contoh lainnya menyederhanakan pecahan senilai ya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 5/10 ya. Kita harus mencari FBB dari 5 dan 10 atau 5 dan 10 sama-sama habis dibagi berapa. Nih, perhatikan. 5/10 ya. Kita sederhanakan. Nah, ya. 5/10. Nah, 5/10 dia bisa dibagi dengan 5 bisa dibagi dengan 5, 10 bisa dibagi dengan 5. Jadi dia menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu 1/2. Paling kecil angkanya ya. 1/2. Jadi bentuk sederhana 5/10 adalah 1/2. Kemudian bentuk pecahan paling sederhana dari 18/24. Nih. Ya, kita harus mencari FPB dari 18 dan 24. Ya, sama-sama habis dibagi berapa? Ya, 18 habis dibagi berapa? 24 habis dibagi berapa? Ternyata angka yang kita dapat yaitu dibagi 6. Sama-sama bisa dibagi 6. 18 bagi 6 sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ini menjadi bentuk yang paling sederhana dari 18/24 ya. Adalah 3/4 ya. Nah, mungkin
Sekian ya video Ustadz. Sekarang perhatikan untuk tugas yang akan dikerjakan, yaitu perhatikan buku yang Ustadz sudah bagikan ya, buku cetaknya. Tugas halaman 3 ya. Ya, dikerjakan latihan nomor 4 ya. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan nomor 5 ya. Untuk halaman 6 ya, kerjakan tugas nomor 1 yang bagian nomor A dan B-nya saja ya. Kemudian kerjakan nomor 4 yaitu A dan B-nya saja ya. Silakan nanti dikirim melalui ya WA ya. Tulis namanya, tulis dengan tulisan yang bagus ya. Kerjakan dengan baik, kirim ke melalui jalur pribadi ya. Jika ada yang kurang paham silakan di telepon Ustadz ya atau di WA ya. Nah, cukup sekian ya, Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.